Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salvi Wulandari dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 kelas B dengan NPM 1801031014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hasil observasi saya. Itu ada alasan memilih lokasi atau objek untuk observasi. Nah, alasan saya memilih lokasi observasi ini adalah karena saya dekat dengan orang tuanya atau si anaknya. Terus habis itu lokasinya juga dekat dari rumah. Terus habis itu karena sudah kenal dekat dengan keluarganya. Untuk yang kedua, bagaimana kondisi lokasi atau objek tempat observasi? Alhamdulillah, kondisi observasi yang saya lakukan itu kondisinya sangat aman dan mungkin nyaman untuk bermain anak-anak, dan tentu tidak lupa tentang adanya pengawasan untuk anak. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada strategi yang digunakan dalam melakukan observasi. Nah, strategi yang saya lakukan itu adalah wawancara dan pengamatan. Nah, yang keempat itu ada siapa informal atau narasumber untuk mengambil data observasi. Nah, di sini narasumbernya itu saya mengambil orang tua anak dan orang tua saya sendiri. Nah, yang kelima itu ada kegiatan yang dilakukan selama observasi. Kegiatan yang saya lakukan itu ngobrol-ngobrol dengan orang tua dan bermain dengan sang anak dan mengikuti keseharian anak. Dan pas juga waktu observasi itu anak juga waktunya posyandu. Jadi di situ saya ikut juga dalam posyandu tersebut dan mengikuti dan bisa mengetahui perkembangan anak dari berat badan, tinggi badan, dan pengukuran serta pemberian vitamin kepada anak. Untuk yang keenam itu hasil observasi yang dilakukan. Nah, di sini dari hasil observasi yang saya lakukan itu ada yang pertama, bagaimana pelayanan gizi. Nah, pelayanan gizi di sini itu diberikan vitamin, diberikan imunisasi, dan diberikan PMT, yaitu pemberian makanan tambahan. Nah, untuk yang vitamin sendiri itu hanya diberikan untuk setiap 6 bulan 2 kali di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, sedangkan yang imunisasi diberikan secara berskala sejak lahir dan memasuki usia anak-anak. Nah, di posyandu inilah balita akan mendapatkan pelayanan imunisasi tersebut. Nah, untuk PMT, pemberian makanan tambahan, kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu serta kegiatan pendukungan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada menu makanan dan konsumsi anak-anak di sekolah, yaitu makanan sehat yang mengandung karbohidrat, protein, yodium, zat besi, dan asam folat. Nah, terus ada juga pemberian makanan ber-SGM. Di sini juga jarang sekali ibu memberikan makanan yang banyak mengandung MSG karena itu tidak baik untuk keseharian anak. Cara ibu menjaga kesehatan anak agar tidak mengkonsumsi MSG ini adalah dengan mengurangi konsumsi makanan ringan kemasan dan jajanan pinggir jalan dan digantikan oleh makanan rumah yang dibuat oleh ibunya sendiri. Nah, jadi di sini seorang ibu itu harus sekreatif mungkin untuk memberikan makanan yang menarik untuk anak. Misalnya bisa dibentuk dengan bisa membuat makanan agar itu dengan dibentuk bunga, dibentuk hewan. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada minuman kemasan. Nah, minuman kemasan ini tidak boleh dikonsumsi oleh anak usia dini karena dia itu tidak baik untuk perkembangan anak. Minuman itu seperti teh gelas, oki jelly drink. Nah, orang tua juga harus bisa memperhatikan anaknya maupun anaknya sedang di sekolah, di lingkungan, atau di rumah. Nah, selagi di rumah, berikanlah anak minuman-minuman yang sehat seperti jus, seperti susu, seperti itu. Nah, di sini juga ada apakah dilakukan pengukuran tumbuh kembang anak. Nah, di sini itu ada beberapa pengukuran, yaitu pengukuran tinggi badan. Nah, di sini tuh status gizi itu adalah salah satu tolak ukur penilaian tercangkupnya
kebutuhan gizi sehari seperti penggunaan zat gizi tersebut diolah oleh tubuh. Nah, di sini juga ada pengukuran lingkar kepala. Nah, di sini juga lingkar kepala ini wajib dilakukan secara rutin pada bayi ya, kurang lebih dari usia 2 tahun lah. Nah, di sini juga ada penimbangan berat badan. Nah, penimbangan berat badan ini harus karena si kecil ketika berat badannya di bawah rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan serta usianya, hal ini menjadi pertanda si kecil mengalami kurang gizi. Kondisi tersebut berdampak pada sistem kekebalan tubuh sehingga si kecil rawan sekali terkena penyakit infeksi serta dapat mengalami gangguan tubuh berkembang di masa yang akan datang. Nah, untuk melanjutkan soal yang selanjutnya yaitu nomor 7, manfaat apa yang bisa diberikan untuk pendidikan Islam anak usia dini? Yaitu saya di sini mempersiapkan pendidikan anak, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak serta membantu kepribadian anak secara positif. Nah, untuk yang nomor 8, nah di sini yaitu ada kesan dan pesan saya kepada semuanya, yaitu kesan saya dalam observasi ini adalah belajar banyak dari belajar banyak sekali dari pengasuhan anak yang benar untuk anak, dan belajar bagaimana bersikap sopan agar anak juga mengikuti kita. Terus makanan yang tidak boleh dimakan, terus minuman yang tidak boleh diminum. Habis itu lalu memberikan perhatian yang cukup untuk anak agar anak tidak merasa sendirian atau selalu mengajak anak untuk bermain. Pesan saya adalah jagalah karunia Allah yang sudah dititipkan oleh Allah. Sayangilah mereka dan berikan ia perhatian yang amat besar dan bimbingan anak dalam agamanya, dan selalu cek pertumbuhan anak serta kesehatan dan pola makanan yang baik. Nah, jadi sebagai orang tua harus bisa menjaga dan merawat balita Anda dengan baik dan mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Semoga diberikan kebahagiaan dan diberikan keluarga yang sakinah wadah warahmah.